Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya sahabat keluarga Bizantium 16 yang mudah-mudahan diberikan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babar rahmatillah adada ma fil ilmillah salatan wassalaman daimaini mutalazimaini bidawamil mulkillah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa barik wa azim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ramadan tidak terasa. Beberapa hari lalu ketika Ramadan hendak datang kepada kita, bulan yang istimewa daripada bulan-bulan lainnya, maka diserukan dari langitnya Allah Subhanahu wa taala, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Maka mereka orang-orang yang beriman berbahagia menyambut bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun 10 hari bulan Ramadan telah meninggalkan kita yang disebut dengan rahmah. 10 hari pertama yang disebut dengan rahmah meninggalkan kita. Mudah-mudahan ketika Ramadan telah kita lewati dan meninggalkan kita, tidak terkecuali kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ke depan Ramadan akan meninggalkan kita. Entah di tahun yang akan datang kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang lainnya, atau sebaliknya, bulan Ramadan yang akan datang seperti saudara kita yang hari ini tidak bisa hadir atau telah mendahului kita, namun kita meminta terhadap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang, Ramadan yang di depannya, Ramadan yang ke depannya, mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita, diberikan kekuatan supaya bisa bertemu dengan Ramadan yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih siap lagi untuk menyambut bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan wejangan yang sangat luar biasa. Nasihat salah seorang arif billah, salah seorang yang memiliki ikatan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah mendahului kita, meninggal bahkan lama sebelum kita, tapi sampai saat ini nasihat-nasihatnya masih kita bacakan, nasihat-nasihatnya masih kita amalkan, nasihat-nasihatnya memberikan pelajaran kepada kita agar kita tidak menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Nasihat-nasihatnya mengingatkan kita terhadap orang-orang yang mulia yang ketika keluar bulan suci Ramadan tidak terkecuali mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang beruntung. Mereka orang-orang yang pantas mendapatkan tahniah, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pantas mendapatkan ucapan minal aidina al-faidina atas keberhasilan mereka di bulan suci Ramadan. Bukan seperti mereka, orang-orang yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Hari-hari Ramadan mereka sia-siakan tanpa adanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya kalamullah yang dibaca, tanpa adanya salat fardu berjamaah yang dilaksanakan. Ramadan meninggalkanmu, rahmat Allah diharamkan kepadamu. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang yang seperti itulah yang tidak pantas untuk mendapatkan tahniah, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka orang-orang yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan,
pantas untuk mendapatkan takziah dari Allah Subhanahu wa taala karena kehilangan pahala-pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Murabbi Al-Habib Al-Muhsin bin Alwi As-Siqaf dalam nasihatnya membuka, beliau mengutip nasihat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kita kenal ya Ar-Rahman, Allah yang maha cinta terhadap hambanya. Beliau membuka nasihatnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya Rabb, siapa hamba-hamba yang kau sapa? Siapa hamba-hamba yang kau ajak bicara? Siapa hamba-hambanya yang kau ajak bicara? Alladzina asrafu ala anfusihim. Di sini di ayat ini Allah menyapa terhadap hambanya bukan orang-orang yang takwa, bukan orang-orang yang sering melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di ayat ini Allah berbicara terhadap orang alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hamba yang berlumuran dosa, hamba-hamba yang terlewat batas, hamba-hamba yang penuh dengan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mereka hamba-hamba yang berlumuran dosa, mereka hamba-hamba yang penuh dengan dosa terhadap-Mu, tapi masih Kau nisbatkan ke dalam diri-Mu ya Rabb. Begitu cintanya Allah terhadap hamba-hambanya. Allah Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jawad. Ketika Allah berhadapan dengan hamba-hamba yang berlumuran dosa, hamba-hamba yang penuh dengan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang terlewat batas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah masih memanggil hamba-hambanya dengan panggilan kecintaan terhadap hambanya, panggilan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, panggilan lembut, ya ibadi. Kenapa ya Rabb? Apakah engkau akan menyiksa mereka? Apakah engkau akan menghukum mereka? Bahkan apakah engkau akan mengancam mereka? La taqnatu min rahmatillah. Allah bahkan menyemangati, Allah bahkan memberi semangat terhadap orang-orang yang terlewat batas, orang-orang yang berlumuran dosa. Wahai hamba-hambaku, orang-orang yang berlumuran dosa, orang-orang yang terlewat batas, jangan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar terhadapmu. Ketika engkau datang kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampunan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang engkau miliki. Sesungguhnya Allah akan memberi ampunan terhadap mereka yang sanggup datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis qudsi yang diriwayatkan atau dikutip dari firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa hambaku yang datang terhadapku membawa dosa sebesar bumi, maka Allah akan datang dengan ampunan melebihi besarnya bumi, asal tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam, seperti yang dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ayat bukan hanya untuk dibaca, ini ayat bukan hanya untuk kita lihat, tetapi ini ayat untuk kita resapi betapa cintanya Allah terhadap kita. Di sepertiga malam Allah selalu menyeru terhadap hambanya, hal min mustaghfir, adakah hambaku yang meminta ampun terhadapku? Hal min ta'if, hal min dil hajjah, adakah hambaku yang meminta taubat kepadaku? Adakah hambaku yang ketika mempunyai hajat datang kepadaku? Disambut kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merugilah mereka orang-orang yang tidak meminta ampun terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka merugilah mereka orang-orang yang tidak meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah ketika mereka tidak datang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan di mana dibukakan pintu maghfirah seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hambanya yang ketika keluar dari bulan suci Ramadan tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya dia tidak meminta ampun dan tidak meminta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketika hamba datang terhadap Allah Subhanahu wa taala meminta ampun dan meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hambanya akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tawwabar rahima, taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan terhadap hambanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari madrasah Ramadan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di bulan suci Ramadan. Ayo kita sama-sama mengambil pelajaran-pelajaran di bulan suci Ramadan ini agar kita bisa meningkatkan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan diri kita dinisbatkan atas keberhasilan diri kita terhadap bulan suci Ramadan ini. Ayo sama-sama kita hidupkan bulan suci Ramadan dengan melaksanakan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya melaksanakan salat sunnah tarawih, membaca Al-Quran, bahkan menghatamkan Al-Quran. Perkumpulan-perkumpulan seperti itulah yang seperti dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumu maghfura lakum, tidak terkecuali orang-orang di dalamnya akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung, kita tergolong orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka antas samiul alim. Rabbi jidni ilman warzuqni fa'man. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.